Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarikoh Mitakul Jannah dengan NIM 2401050239 dari Rombel F. Video ini merupakan video penampilan puisi yang berjudul Di Balik Debu dan Embun untuk menyelesaikan tugas UTS mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Di balik debu dan embun, karya Tarikoh Mitakul Jannah. Di sudut senja, aku menyapu jalan sepi. Debu menari di bawah cahaya yang redup. Peluh di dahiku jatuh perlahan, bagai embun yang singgah di pagi tenang. Biarlah duka merintih dari langit, bagai hujan yang mencari tanah untuk singgah. Di setiap langkah ku temukan sabar, seperti benih kecil yang tumbuh di tanah luka. Tak ku dambakan mahkota, tak ku harapkan puji nama. Cukup cahaya lembut di hati yang menuntunku menyeberangi malam. Kebaikan kecil, bintang di langit luka, redup tapi setia, kecil tak pernah padam. Maka biarlah aku disebut gadis sederhana, karena di sunyi kutemukan kekuatan, ketulusan menabur cahaya di jiwaku, dan kesabaran bunga yang tak henti mekar di hati. Cukup sekian puisi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian struktur fisik yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai tipografi. Nah, tipografi dalam puisi di balik debu dan embun itu memiliki susunan bait yang singkat dan pendek, di mana satu bait itu terdiri dari 4 sampai 5 baris saja. Nah, kemudian tata wajah yang terciptakan oleh pembaca itu juga menggambarkan dari isi puisinya, yaitu mengenai tentang kesabaran dan keikhlasan. Nah, struktur yang kedua yang akan saya bahas yaitu ada diksi. Nah, penyair menggunakan diksi yang lembut, simbolik, dan bernuansa spiritual. Nah, kata-kata seperti senja, debu, embun, luka, dan lain-lain itu dipilih untuk membangun kesan tenang dan reflektif. Pilihan kata tersebut itu tidak hanya indah secara bunyi, tetapi juga kaya akan makna. Misalnya, senja itu melambangkan waktu peralihan dan ketenangan. Kemudian ada debu, nah debu itu melambangkan kerja keras dan kesederhanaan hidup. Kemudian ada embun, nah embun itu melambangkan kesucian dan keikhlasan. Kemudian ada pengimajian. Pengimajian ini berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas lewat pikiran dan penginderaan. Menurut Waluyo, pengimajian ini terdapat 3. Yang pertama ada imaji penglihatan atau visual. Nah, dalam
puisi di balik debu dan embun, contohnya itu ada seperti ini. Peluh di dahiku jatuh perlahan. Nah, dari contoh tersebut itu menggambarkan bahwa seakan-akan ada cucuran keringat yang jatuh dari dahi, kemudian jatuh perlahan begitu. Kemudian yang kedua itu ada imaji pendengaran, contohnya seperti ini. Langit bagai hujan yang mencari tanah untuk singgah. Nah, dari contoh itu akan menimbulkan kesan bunyi lembut hujan turun. Nah, kemudian yang ketiga itu ada imaji perasaan atau afektif, contohnya seperti ini. Di setiap langkah ku temukan sabar. Nah, dari contoh tersebut itu akan menimbulkan rasa keteduhan batin dan ketabahan bagi pembaca maupun pendengarnya. Nah, kemudian struktur fisik selanjutnya yaitu ada majas. Majas sendiri merupakan gaya bahasa yang biasanya berupa perumpamaan. Nah, dalam puisi di balik debu dan embun terdapat beberapa majas. Yang pertama itu ada majas simile. Contohnya seperti ini. Peluh di dahiku jatuh perlahan bagai embun yang singgah di pagi tenang. Nah, dari dua contoh tersebut bisa kita garis bawahi pada kata peluh dan embun. Nah, keduanya itu sama berarti suatu tetesan air, tetapi secara simbolik itu memiliki makna yang berbeda. Dari peluh itu berarti suatu kerja keras gitu. Namun pada kata embun itu berarti suatu ketulusan, kesucian sebagai seorang gitu. Nah, kemudian yang kedua itu ada majas metafora. Contohnya seperti ini. Aran bunga yang tak henti mekar di hati. Dari contoh tersebut pada bait atau larik bunga yang tak henti itu tidak menggambarkan sebuah bunga yang sesungguhnya, melainkan bunga dalam larik tersebut itu berarti itu menggambarkan kesabaran yang tumbuh tanpa henti. Jadi ini termasuk dalam majas metafora yang membandingkan dua hal yang berbeda. Debu menari di bawah cahaya yang redup. Nah, majas tersebut itu memberikan kesan hidup pada benda mati ya. Pada kalimat debu menari itu berarti dia akan menggambarkan, memberikan kesan hidup pada sebuah debu itu, seakan-akan debu itu menari sesungguhnya begitu. Kemudian majas yang terakhir itu ada majas hiperbola. Contohnya seperti ini. Bintang di langit luka. Nah, kemudian pada contoh dari majas hiperbola yang berarti suatu majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Nah, dari contoh tersebut kita dapat lihat dari kata bintang di langit luka. Nah, ini itu bukan kondisi yang nyata, namun melainkan itu langit itu kan tidak bisa luka. Nah, kata luka itu dilebih-lebihkan untuk menggambarkan keadaan dunia atau hati yang penuh penderitaan. Kemudian saya akan menjelaskan bagian isi dan interpretasi dari karya yang telah saya buat. Nah, dalam puisi di balik debu dan embun itu menggambarkan perjalanan Batis, tokoh yang terinspirasi dari Bawang Putih. Nah, ia merupakan seorang perempuan sederhana yang tabah menghadapi cobaan hidupnya. Ia digambarkan sebagai pribadi yang sabar, tulus, dan tetap menjaga kebaikan meskipun sering diperlakukan tidak adil. Nah, namun kesederhanaan hidupnya itu justru memunculkan kekuatan batin yang lembut namun teguh. Nah, debu dalam puisi ini itu menjadi lambang kerja
keteguhan hati, sebagaimana bawang putih yang terus bekerja tanpa mengeluh. Sementara embun itu melambangkan ketulusan, kemurnian hati, dan kesejukan jiwa, menggambarkan sisi lembut dan ikhlas dari seorang bawang putih. Nah, kemudian pada larik, biarlah duka merintih dari langit, itu mencerminkan sebuah penderitaan sebagai bagian dari perjalanan hidup bawang putih. Nah, yaitu tidak melawan, karena pada hidupnya ia itu tidak melawan dengan amarah, tetapi dengan kesabaran dan doa-doa. Nah, seiring dengan waktu, kesabaran itu melahirkan sebuah ketenangan dan harapan baru, seperti pelangi yang muncul setelah badai. Nah, kemudian pada larik kebaikan kecil, bintang di langit luka, itu tuh mengesankan bahwa meskipun kebaikan sering tampak sepele atau tidak dihargai, namun seorang bawang putih itu tetap bersinar bahkan di tengah kesedihan dan luka batinnya. Nah, di akhir puisi pada baris ketulusan menabur cahaya di jiwaku. Nah, itu tuh menandakan bahwa kemenangan moral bawang putih, kebaikan, keikhlasan akan selalu membawa tenang bagi jiwa yang sabar. Nah, secara keseluruhan ini, puisi ini tuh mengajak pembaca untuk merenungkan bahwa kesunyian dan kesederhanaan hidup manusia itu dapat menemukan kedamaian sejati melalui ketulusan hatinya. Nah, seperti sosok bawang putih, ketulusan yang tidak pernah padam akan membuat seseorang tetap bercahaya meskipun dilingkupi debu dan luka. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.